Adik perempuan saya, Lily Moran, dalam usahanya untuk menikah dengan keluarga kaya. Apakah bersedia mengorbankan dirinya untuk CEO? Yang dicintai CEO, yang sakit parah, membutuhkan darah, hati, dan akhirnya bahkan ginjal. Lily menyumbangkan semua ini padanya. Sebagai dokter darurat, aku menyelamatkan Lily berkali-kali. Tapi karena meninggalkan bekas luka dari luka-lukanya, dia akhirnya membunuh saya di cocok kemarahan. Ketika aku membuka mata lagi, aku menemukan diriku kembali pada hari Lily bertemu dengan CEO. Dengan gembira, Lily mengumumkan kepada seluruh keluarga. Mr. Zuniga meminta saya kontak informasi. Dia tertarik padaku. Kali ini, daripada menasihati dia, aku bertepuk tangan dan tersenyum. Itu bagus, kau akan segera menikah ke dalam keluarga kaya. Sementara menyumbangkan darah di Universitas Donor Darah. Lily ditemukan memiliki jenis darah langka dikenal sebagai darah panda. CEO Zuniga Group, Cole Zuniga. Dikejar setelah donor darah untuk meminta rincian kontaknya. Lily jatuh cinta pada Cole pada pandangan pertama, percaya bahwa dia dipilih oleh CEO dan bahwa dia akan menikah dengan keluarga kaya. Sedikit yang dia tahu, Cole melihatnya hanya sebagai donor darah, untuk menyelamatkan kekasihnya yang sekarat. Sekembalinya ke rumah dengan gembira, ia mengumumkan dengan suara keras bahwa ia telah diperhatikan oleh CEO kelompok Zuniga. Orang tua kami memaksanya untuk tenang. Merasa bahwa situasinya tidak sesederhana yang terlihat. Namun, Lily mengabaikan kekhawatiran mereka. Apa kau memandang rendah aku? Apakah Anda pikir saya tidak layak, Cole? Aku memberitahumu. Mr. Zuniga datang secara pribadi untuk meminta saya kontak informasi. Jika dia tidak tertarik, kenapa dia datang sendiri? Dia pasti tertarik padaku. Tanpa dukungan orang tua kami, dia berpaling kepada saya. Dia bertanya, Audra, apakah Anda juga berpikir aku melamun? Saya ingat dia pernah menanyakan hal yang sama kepada saya di kehidupan sebelumnya. Saya adalah seorang dokter darurat di rumah sakit terbaik di kota. Dan Cole tercinta, Laurie Rivera, dirawat di sana. Laurie menderita penyakit langka dan tak tersembuhkan. Organ tubuhnya secara bertahap rusak. Dan dia membutuhkan transfusi darah reguler untuk bertahan hidup. Golongan darahnya negatif. Sebuah golongan darah langka yang dikenal sebagai darah panda. Cole telah kehabisan semua darah panda yang ada tapi masih tidak bisa menyelamatkan Laurie dari kematian. Dia berani menggunakan alternatif medis transplantasi organ. Menargetkan wanita muda dengan darah panda. Bisa dikatakan bahwa dia tertarik pada Lily bukan sebagai pribadi tapi pada organ tubuhnya. Mengetahui rencana Cole. Dengan halus saya menyarankan Lily bahwa dia mungkin tidak memiliki niat romantis terhadapnya dan memperingatkannya untuk berhati-hati padanya. Lily, bagaimanapun, menjadi pucat dan percaya aku cemburu pada nasib baiknya. Membenamkan dirinya dalam mimpi menikah menjadi kekayaan. Dia mematuhi semua perintah Cole dan bergegas ke rumah sakit pada panggilan telepon pertamanya. Dari menyumbangkan darah untuk memberikan hatinya dan akhirnya bahkan ginjal untuk Laurie, dia melakukan semuanya. Sebagai dokter darurat, aku menyelamatkan Lily dari jurang kematian berkali-kali. Ketika Cole dan Laurie mendaftarkan pernikahan mereka. Adikku yang gila itu membunuhku dengan pisau. Dia menunjuk pada bekas luka kecil di wajahnya dan berkata, itu karena jahitanmu sangat buruk sehingga aku berakhir dengan bekas luka ini. Membuat saya kurang menarik. Itu sebabnya Cole memilih Laurie. Bekas luka itu berasal dari pingsannya karena kehilangan darah dan memukul tanah. Yang aku jahit saat menyelamatkannya. Luka itu panjang, dan bekas luka tidak dapat dihindari. Tapi dia menyalahkannya padaku karena menunda kesempatannya menikah dengan keluarga kaya. Mengingat semuanya dari kehidupan sebelumnya, aku tersenyum. Melihat mata penuh semangat Lily, kataku sambil tersenyum. Itu bagus. Kau akan menikah dengan keluarga kaya. Lily melonjak dalam kegembiraan. Dia dengan bangga memberitahu orang tua kami, lihat. Audra mendukungku. Penilaianku tidak salah. Tidak peduli apa yang dia lakukan kali ini, aku akan mendukungnya. Orang tua kami masih tidak bisa istirahat mudah dan menelepon saya ke samping untuk memberi saya peringatan. Mereka bilang, Audra, rumah sakit ini dekat dengan sekolah Lily. Kau harus lebih sering mengunjunginya dan memastikan dia tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Dalam kehidupan sebelumnya, orang tuaku telah menyerahkan tanggung jawab untuk mengawasi Lily sepenuhnya padaku. Setiap kali Lily mendonorkan darah ke Laurie, mereka akan menyalahkanku. Mereka bilang, jika kau lebih memperhatikan Lily, dia tidak akan dimanipulasi seperti ini. Kau mengecewakan dia dan keluarga kita. Saya telah dimarahi begitu banyak saat itu sehingga saya benar-benar percaya itu adalah kesalahan saya karena tidak merawatnya dengan baik.
Tapi sekarang, aku tahu bahwa hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan menjadi orang bodoh dan disalahkan lagi. Saya menjawab, Ibu dan Ayah, Anda harus tahu betapa sibuknya saya. Aku tidak punya waktu. Anda berdua pensiun, dengan uang dan waktu di tangan Anda. Jika kau begitu khawatir, kenapa kau tidak menyewa tempat di dekat universitasnya dan mengawasinya? Ibuku terdiam sesaat. Tapi menyewa tempat membutuhkan uang, dan ayahmu dan aku cukup sibuk. Mereka sibuk menangkap ikan, berburung, dan berlibur santai. Aku tertawa kecil, lalu membiarkan dia hidup sendiri. Dia sudah dewasa sekarang, dan kau membesarkannya dengan baik. Dia harus mampu menangani urusannya sendiri. Melihat bahwa saya tidak tergerak, ibu saya pun mengalah. Dia bahkan memberi Lily $5.000 untuk membeli baju baru untuk bertemu Cole. Menghitung hari, Lily seharusnya sudah mulai mendonorkan darah untuk Laurie. Suatu sore di akhir pekan, ibu saya menelepon saya dalam keadaan panik. Katanya, Audra, Lily pingsan di sekolah. Kau harus segera memanggil ambulans. Itu selalu seperti ini di kehidupan sebelumnya setiap kali Lily mengalami kecelakaan. Orang tuaku akan meneleponku dulu untuk memecahkan masalah. Saya adalah orang yang dibayar untuk rawat inapnya, tindak lanjut pengobatan, dan bahkan ambulans. Mereka bahkan tidak bisa diganggu untuk datang ke rumah sakit. Memperlakukan saya seperti pemecah masalah, terus-menerus menelepon untuk terburu-buru saya. Aku digunakan untuk menjadi naif, berpikir keluarga tidak harus terus menghitung. Sekarang, menyeruput kopi saya berkata perlahan. Bu, aku dokter darurat, bukan supir ambulans. Bagaimana aku bisa berkendara untuk menyelamatkannya? Mama sudah tidak waras. Kau tahu kau seorang dokter darurat. Kalau begitu cepatlah dan pergi dengan ambulans ke sekolah untuk menyelamatkan Lily. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya karena kau terlambat? Aku mengangkat telepon untuk menunjukkan kekacauan di ruang gawat darurat. Aku berkata, Ibu, itu bukan bahwa aku tidak ingin pergi. Tapi kau tahu betapa sibuknya aku di ruang gawat darurat. Para perawat memanggil saya untuk operasi darurat. Aku harus pergi sekarang. Ibuku hampir gila, berteriak. Tunggu. Audra, apakah Anda bahkan memiliki hati nurani? Apakah kehidupan Lily kurang penting daripada orang-orang asing di rumah sakit? Aku dengan tenang menyarankannya. Ibu, jangan panik. Lily bergaul dengan Mr. Zuniga. Mungkin dia bahkan akan mengirim helikopter untuk menyelamatkannya. Mana yang lebih cepat dari ambulans? Ibuku, marah, mulai memakiku. Dan meratapi bagaimana keluarga itu berakhir dengan anak yang tidak tahu berterima kasih semacam itu. Aku menutup telepon. Dan berbalik untuk menemukan beberapa perawat mendorong Tandu ke dalam ruang darurat. Mereka memanggilku. Dokter Moran, pasien ini. Siapa yang bingung, menyebut Anda sebagai kakaknya dan bersikeras Anda memperlakukan dia. Saya membawa kopi dan melambaikan tangan. Maaf, jam kerjaku sudah selesai. Tolong cari dokter yang bertugas. Lily tidak dalam masalah serius. Dia baru saja pingsan karena anemia. Dalam kehidupanku sebelumnya, saya telah melihat tanda jarum di lengannya dan bertanya padanya apa yang terjadi. Dia menolak untuk memberitahuku. Dan aku telah mati-matian mencari petunjuk untuk memahami kebenaran. Dia mengeluh tentang saya menjadi gangguan, bersikeras. Tak bisakah kau tinggalkan aku sendiri? Masalahku bukan urusanmu. Ini hanya sedikit donor darah. Aku akan sembuh dengan makan daging. Menyumbangkan sedikit darah mungkin bukan masalah besar. Tetapi menjadi donor darah biasa untuk orang lain adalah signifikan. Hal ini terutama terjadi pada kondisi Laurie yang tidak stabil. Jika ada yang salah, Cole akan menarik darah Lily. Lily ingin mengesankan Cole dan akan melakukan apapun yang dia minta, selalu tersedia. Pengaruh yang sering terjadi pada darah bisa jadi tidak dapat dipulihkan lagi pada sistem produksi darah dalam tubuhnya. Keesokan harinya, saya kembali ke rumah sakit. Dan melihat bahwa tempat tidur di rumah sakit Lily dikelilingi oleh bunga dan suplemen. Lily, berbaring di tempat tidur, memiliki wajah pucat dan tidak memiliki warna di bibirnya. Tapi dia tersenyum bahagia. Dia sedang berbicara di telepon dengan Cole, lembut mengatakan. Terima kasih, Mr. Zuniga, untuk mengirim begitu banyak hal. Aku merasa malu untuk menerimanya. Sebenarnya, aku baik-baik saja, hanya sedikit gula darah rendah. Apa? Kau mau makan malam denganku? Oh, tidak perlu melalui semua kesulitan itu. Setelah menutup telepon, Lily tampak berjaya. Dia berkata, kau dengar itu, Audra? Cole ingin makan malam dengan saya, hanya kami berdua. Di restoran terbaik di kota. Saya mengangguk untuk menunjukkan bahwa saya telah mendengar.
Dia melihat lingkaran barang rusak di samping tempat tidurnya dan berkata, "Aku hanya membantunya sedikit, dan dia pergi semua, mengirim begitu banyak hal. Dia harus peduli padaku." Saya terus mengangguk. "Ya, Lily. Kau pasti istimewa baginya." Lily sangat bahagia, mengagumi bunga yang dikirim Cole. Aku meninggalkan bangsal, diam-diam menutup pintu. Ini adalah kebahagiaan yang diinginkan Lily. 2 bulan kemudian, saya mendengar di rumah sakit bahwa Laurie dalam kondisi kritis. Hatinya telah gagal, dan obatnya tidak efektif lagi. Sebuah transplantasi hati sangat dibutuhkan. Ketika aku sampai di rumah, aku menemukan rumah penuh dengan berbagai kotak hadiah. Termasuk 2 peti penuh uang tunai. Orang tua kami sangat senang. "Datang dan lihat, ini semua hadiah dari keluarga Zuniga. Lily benar-benar akan menikah dengan keluarga kaya." Lily, mengutak-atik dengan perhiasan, melemparkan saya gelang. Dia mengatakan, "Audra, ambil ini dan memakainya. Tapi hati-hati, gelang ini mungkin layak beberapa tahun gaji Anda." Ibu kami berkata, "Kau harus berterima kasih pada Lily." Saya mengambil gelangnya tetapi ragu untuk memakainya. Mengingat itu adalah sesuatu yang didapatkan Lily dengan menyerahkan hatinya. Seluruh keluarga tenggelam dalam kegembiraan Lily menikah ke dalam kekayaan. Sementara aku hanya tersenyum dan mengatakan apa-apa. Hati manusia bisa beregenerasi. Tapi hati yang diberikan kepada orang lain tidak pernah bisa kembali. Selain itu, apa yang Cole inginkan bukan hanya hati Lily. Sebelum pergi, Lily mengatakan bahwa Cole ingin membawanya ke luar negeri untuk tur 6 bulan. Orang tua kami tertawa saat mereka berkemas tasnya. Mengingatkan dia untuk berusaha keras di perjalanan, dan jika dia hamil, dia akan segera menikah dengan keluarga Zuniga. Hanya aku yang tahu Lily berbohong. Dia was going pada tur tetapi akan dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama. Setelah meninggalkan rumah, Lily berkata padaku, "Audra, aku mungkin perlu melakukan operasi kecil di rumah sakit Anda. Jika ada masalah selama operasi, Anda harus datang untuk menyelamatkan." Saya segera bingung. "Pembedahan apa?" Lily enggan mengatakannya, tapi Captain insisting, "Itu operasi kecil dengan Norris." "Ismilet, jika operasi begitu rendah risiko Anda akan membutuhkan saya untuk menyelamatkan Anda." Lily mengerutkan kening. "Jangan khawatir tentang hal itu. Jika seseorang dari keluarga Zuniga datang mencarimu, pergilah bersama mereka. Dia melihatku sebagai jalan terakhir, tahu aku akan menyelamatkannya." Tapi kali ini, aku tidak begitu naif. Aku bilang, "Maaf, Audra, aku akan pergi ke pedesaan besok. Orang-orang dari keluarga Zuniga sangat tangguh. Kau harus meminta bantuan mereka." Lily menjadi cemas karena dia telah berjanji untuk menyumbangkan hati untuk bulan Laurines. Sementara aku sedang melakukan klinik gratis di pedesaan, aku tiba-tiba melihat sebuah mobil yang akrab. Itu adalah ayah saya, yang telah mendorong ke pegunungan untuk menemukan saya. Begitu dia melihatku, dia siap mencurahkan keluhannya, berteriak, "Audra, kau harus menyelamatkan Lily. Zuniga Family telah mengambil sebagian hatinya. Mereka tak punya hati, membahayakan Lily. Kau harus kembali dan mencari keadilan untuknya." Dia panik, dengan wajah lesu yang menunjukkan bahwa dia sudah lama tidak tidur. Tapi semua orang tahu bahwa Zuniga Family tidak bisa dianggap enteng. Mereka menugaskanku, seorang dokter, untuk menghadapi klan powerful tersebut. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan mereka mencintai Lily terlalu banyak. Apa bodohnya Naifeor tidak mencintaiku sama sekali. Aku tersenyum, "Ayah, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jika Lily tidak setuju, siapapun bisa mengambil hatinya dengan paksa." Ayah saya sesaat tertegun, dengan pandangan yang rumit. Wajahnya menjadi serius. "Ibumu bilang kau sudah berubah, dan aku tidak percaya itu. Tapi sekarang aku telah melihat kebenaran. Itu adik tersayangmu sejak kecil. Sekarang dia dalam masalah besar. Bagaimana kau bisa cemas atau mau membantu? Itu sama tua mencuci otak, tapi aku tidak akan jatuh untuk itu lagi." Aku menghela nafas. "Dalam hal hubungan, bukankah kau dan ibu lebih dekat dengannya? Aku adik yang baik, bukan orang yang membawa dia ke dunia ini." Melihat El pantang menyerah, ayah saya Dit Apos, mengatakan lebih dan mencoba menyeret saya ke dalam mobil. Bos saya tiba, dan ayah saya dengan keras menyatakan ada keadaan darurat di rumah. "Lily akan mati, dan kau masih bekerja di sini. Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membawanya ke rumah sakitmu." Ayah saya tampak sangat mengintimidasi, dan bos saya tidak berani menghadapinya. Jadi dia letme pergi dengan ayah saya. Saat di rumah sakit, aku melihat kakakku yang sudah lama tak terlihat. Dia berbaring di tempat tidur, tubuhnya terpasang ke berbagai tabung dan monitor, tampak sangat lemah.
Ketika dia melihatku, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Aku tak punya saudari yang melihatku menderita tanpa bantuan. Itu benar, benar tidak adil. Dia jauh dari kematian. Jadi bagaimana bisa disebut Watchinger mati tanpa campur tangan?" Lily kemudian berbalik memarahi ayah kami. "Siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini? Apa kau datang untuk melihatku membodohi diri sendiri?" Aku bilang, "Aku akan menjadi Mrs. Zuniga Soon, dan kalian semua harus mengandalkan Meto Get By." Ayah kami terlihat gelisah, percaya bahwa Lily masih bermimpi. Dia patah hati. "Lily, jika Mr. Zuniga benar-benar peduli tentang Anda, bagaimana mungkin dia tidak datang untuk melihatmu bahkan sekali dalam 2 minggu terakhir? Jangan bodoh. Aku tahu mengapa Cole tidak datang. Operasi transplantasi hati dimaksudkan untuk menyelamatkan Laurie. Dia sangat berharga baginya. Aku yakin Cole telah di sisi Laurie tanpa meninggalkannya selama 2 minggu terakhir. Adapun Lily, dengan hatinya sudah diberikan. Dia sementara tidak ada gunanya, so Cole tidak akan repot-repot mengunjungi. Sayangnya, Lily tidak akan pernah menerima ini. Dia membantah, "Aku tidak akan membiarkan Anda berbicara ill of Cole. Dia seorang CEO dan sangat sibuk. Selain itu, tidak semua yang kita butuhkan dihome oleh dia. Aku sudah bilang berkali-kali. Dia pasti peduli padaku." Sementara dia berbicara, semua pengawal berseragam hitam masuk ke ruangan. Berbalik bahwa Cole datang untuk mengunjungi. Lily senang sekali. "Sudah kubilang dia mencintaiku. Lihat. Dia di sini untuk mengunjungiku." Tubuhnya hampir tidak bergerak, tapi dia berjuang untuk mencapai kosmetik di meja samping tempat tidur. Dia berkata, "Aku ingin melihat penampilan terbaikku untuk Cole. Tak boleh ada kekurangan." Ayah kami mencoba untuk menghentikannya dari bergerak, jadi dia memerintahkan saya sebagai gantinya. Dia berkata, "Audra, aku memberimu kesempatan untuk menebus dosa. Kemarilah dan dandani aku. Jika tidak berjalan dengan baik, kau akan menyesalinya. Aku dulu seorang dokter darurat, bukan pembuat rias. Jadi aku tidak bisa membuatnya terlihat memuaskan. Aku menolak Lily, aku hanya pernah melakukan makeup untuk orang mati." Satu kalimat itu membuat Lily memberi ide untuk menyuruhku meriasnya. Dengan marah, dia berkata, "Audra, kau baik sekali." Aku tersenyum lemah ketika aku melihat ayah kami memakai lipstik sementara dia dimarahi. Dia berteriak, "Kau bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana ini. Apa kau bodoh atau apa?" Lily masih belum mengerti. Apakah dia cantik atau jelek? Tak ada bedanya bagi Cole. Dia hanya ingin organ tubuhnya. Cole tiba, dan pengawalnya disebar ayah saya dan saya keluar. Cole melambaikan tangannya dan mengizinkan kami untuk tinggal di bangsal. Dia membawa karangan bunga untuk Lily. Mengucapkan terima kasih secara lisan sambil melirik padanya. Dia tahu dia tidak bisa bergerak. Namun dia mendengus bunga-bunga ke dalam pelukannya. Dia bilang ke Lily, "Semoga kau cepat sembuh." Pada akhirnya, ayah saya tidak tahan lagi dan mengambil bunga dari dia. Lily sangat tersentuh. "Mr. Zuniga, apapun yang Anda butuhkan, selama El memilikinya, akan memberikannya kepada Anda." Ayahku, setelah mendengar ini, hampir pingsan. Ibu saya terburu-buru dari luar rumah. "Kau pria kejam, kau akhirnya tiba. Cole, kau harus bertanggung jawab atas putriku." Dia bergerak begitu cepat sehingga bahkan para pengawal tidak bisa menghentikannya. Dia berpegang erat pada lengan baju Cole. Dia berteriak, "Lihatlah putriku sekarang. Dia gadis yang baik. Tapi sekarang dia mengorbankan darah dan hati untuk Anda, dan dia kecelakaan. Kau sudah memanfaatkannya. Kau harus bertanggung jawab atas dirinya dan keluarga kita." Kata-katanya langsung mengencangkan suasana. Cole mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi dengan jijik, dan dengan dingin bertanya, "Kau ingin aku bertanggung jawab atas apa?" Ibuku diangkat pergi oleh para pengawal, berteriak, "Kau harus menikahi putriku. Biarkan dia menjadinya Zuniga." Aku mengangguk realisasi. Awalnya aku mengira ibuku berjuang untuk Lily. Tapi ternyata dia bersekutu dengan Lily. Ketika ibu kami datang ke Grab Cole, Lily melihat dengan jijik dan teriakan ketakutan beberapa kali. Takut ibu kami akan merusak rencananya. Tapi sekarang, sebagai ibu melamarmu untuk menikah. Mata Lily berbinar dengan harapan. Dia berhenti berbicara dan melihat Cole penuh harap. Menunggu perjanjian langsungnya. Aku hanya bisa tersenyum. Lily begitu bodoh. Bagaimana mungkin Cole menikahinya? Setelah ia menyumbangkan hati kepada Laurie.
Cole penuh harapan dan sudah siap untuk melamar Laurie. Seperti yang diharapkan, Cole mendengus dengan meremehkan. Dia bilang, kau pikir sepotong kecil hati memberimu hak untuk menjadinya Zuniga. Kau benar-benar meremehkan keluargaku. Bahkan jika kau mengorbankan nyawa putrimu hari ini, kau tidak dalam posisi untuk bernegosiasi denganku. Cole menghukum mati Lily. Dia berpaling kepadanya dengan ekspresi sarkastis. Jadi, Anda tidak tulus mencoba untuk membantu saya tapi setelah istri saya posisi. Saya pikir Anda berbeda promoter perempuan. Tapi sepertinya kau sama saja. Kata-katanya begitu keras sehingga Lily gemetar. Dia memohon dengan putus asa. Tidak seperti itu, Mr. Zuniga. Ibuku bingung. Aku benar-benar ingin membantumu. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Di lingkungan, ibu saya menangis dengan keras sementara ayah saya menghela nafas. Cole menunjukkan senyum yang langka dan wajah touchet Lily. Dengan kata-katamu, aku bisa melihat ketulusan darimu. Jaga dirimu. Aku akan mendapatkan dokter terbaik untuk Anda dan memastikan tidak ada yang terjadi pada Anda. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Laurie masih membutuhkan ginjal. Cole menampar Lily dengan keras dan kemudian memberinya kata manis dorongan. Lily sangat tersentuh. Bahkan tahu Cole telah berjalan jauh. Dia masih menikmati kehangatan telapak tangannya. Melihat pakaian indah orang tua kita. Dia memarahi mereka. Mengapa kau menangis dan berteriak? Tidakkah kau lihat? Dia menyiapkan bunga dan menyentuh wajahku jika dia tidak mencintaiku. Kenapa dia melakukan ini? Cole bilang dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Hanya menunggu dan menikmati berkat dengan saya. Air mata ibu kami tidak mau berhenti. Putriku yang bodoh, kau telah tertipu. Sebelum ibu kami selesai, Lily interrupted. Dia berkata, cukup. Kau satu-satunya yang pergi terlalu jauh hari ini. Memaksanya menepati janji di depan umum. Dia orang yang tekun. Berbicara dengan Anda rakyat biasa sudah konsesi. I say it last time. Apa yang terjadi antara Cole dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Kau memberiku kehidupan, dan aku akan membayarmu kembali. Tapi jangan ikut campur dalam hal-hal lain. Saya mengangguk setuju. Ibu dan ayah, kita tidak boleh ikut campur. Jika Anda ingin, menanganinya sendiri, tapi jangan menyeret saya ke dalamnya. Saat aku meninggalkan bangsal, aku mendengar orang tuaku memaki padaku dengan marah, tapi aku sama sekali tidak peduli. Mereka bisa melamun seperti yang mereka suka. Operasi transplantasi hati Lily. Menjalani hidup kali ini menyebabkan beberapa komplikasi. Membuat perawatan menjadi sulit dan menyakitkan. Selama proses pengobatan, timbul kebencian yang dalam terhadapku. Dia telah mengatakan kepada orang tua kami lebih dari sekali. El memohon Lily untuk tinggal dan membantu saya tapi dia memilih untuk menyelamatkan para petani yang tidak diketahui bukannya tinggal di rumah sakit. Sekarang aku sangat sakit. Ini semua salahnya. Anehnya, orang tua saya sepenuhnya menerima penalaran yang menggelikan ini. Terakhir kali kita berada di rumah sakit. Ibu kita membuat Cole marah sehingga dia berhenti mengirim uang. Dan Gibson bahkan memotong dana untuk biaya medis Lily. Tidak dapat menangani perubahan mendadak dari kehidupan yang nyaman. Orang tua kami, dengan Lily, datang untuk menyalahkan saya. Ibu kami memerintahkanku. Jika hanya Anda bicara tentang Lily lebih, dia tidak akan beling di tempat tidur rumah sakit dalam keadaan miserable. Kau harus menutupi biaya rumah sakitnya setiap hari. Ayah kami menyarankan saya. Audra, Lily berada dalam situasi sulit sekarang, dan keluarga menghadapi kesulitan. Sebagai kakaknya, kau harus mendukungnya. Kita akan melewati masa sulit ini bersama. Dan kita akan dapat menikmati masa-masa indah di kemudian hari. Lily sekarang berada di rumah sakit terbaik. Under biaya medis harian melebihi 5 angka. Mereka telah menempatkan semua disalahkan pada saya mengharapkan saya untuk membayar. Aku menjawab, hanya seorang dokter dengan gaji tetap. Aku tak punya uang sebanyak itu. Orang tua saya langsung memberikan tanggapan. Bukankah kau punya apartemen kecil di pusat kota? Jual dengan cepat dan selamatkan nyawa Lily. Ternyata mereka mengawasi apartemenku. Aku membalas, ibu dan ayah, kau juga punya rumah. Mana yang lebih berharga dari apartemenku? Kenapa kau tidak menjual punyamu? Ayahku cepat menolak, tidak mungkin. Ibumu dan aku butuh rumah itu untuk rumah kami. Selain itu, memiliki rumah berarti memiliki rumah. Jika kami menjualnya, Anda sister akan ditinggalkan dengan tidak ada rumah. Aku tertawa. Mengapa aku harus pulang?
Jika Anda menjual rumah, apartemen saya akan masih berada di sana, dan itu adalah rumah saya. Mereka marah dengan kata-kata saya. Mereka menunjuk saya dan berteriak. Anak kurang tahu berterima kasih. Jika kau tak menjaga Lily, kami akan menganggapmu bukan lagi putri kami. Saya sangat senang. Itu akan sempurna. 6 bulan kemudian, orang tua saya menelepon saya dengan video call yang sombong. Mereka menunjukkan gaya baru mereka di rumah. Mereka bilang, Audra, lihat rumah baru kita. Ini lebih dari 200 persegi dan di lokasi terbaik di pusat kota. Saya menanggapi dengan beberapa perbedaan. Sudah jelas bahwa Cole telah membawa mereka ke rumah ini. Tampaknya bahwa Cole dan Lily telah berdamai. Orang-orang bisnis itu tidak memberikan keuntungan dengan cuma-cuma. Mereka harus membayar harga yang besar forsut hadiah murah hati. Lily juga muncul di video. Setelah masa pemulihan, dia terlihat jauh lebih baik. Tapi aku bisa segera mengatakan bahwa kulitnya yang baik adalah karena makeup. Wajahnya sangat bubuk anduite, dengan bibir rosy. Tapi ketika dia membuka kepalanya dan membuka kulit satunya, itu membosankan dan kekuningan. Warna pembuluh darah di bawah menunjukkan menipisnya parah. Kesehatannya memburuk dengan cepat. Meskipun dia tampaknya tidak menyadarinya. Lily tersenyum padaku dengan hangat, seolah-olah semua keluhan telah lenyap. Dia mengatakan, Audra, rumah ini adalah Bikome dan tinggal bersama kami. Orang tua kita memuji Lily. Audra, lihat betapa baiknya Lily bagimu. Dia mengundang Anda untuk tinggal bersamanya di rumah besar. Meskipun kau tidak ingin menjual apartemenmu untuk menutupi biaya medisnya. Kau tak punya apa-apa padanya. Aku menolak, tidak perlu, Lily. Aku melakukannya dengan baik. Lily cemberut dan berkata, Audra, kita hadsome kesalahpahaman sebelumnya. Tapi ini saatnya untuk menyelesaikan mereka. Setelah semua, kita terhubung oleh darah. Kau bisa tinggal denganku, dan aku bisa menanggung semua biaya. Inever percaya pada makan siang gratis. Dan tentu saja tidak percaya bahwa person saya makan siang akan Lily. Aku menolak Lily, tapi dia tidak berencana untuk melepaskannya. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya di rumah sakit. Dia datang khusus untuk mencariku. Dia mengenakan pakaian yang penuh gaya. Dan tas and aksesorisnya mahal. Dia sengaja memamerkan tas baru dibeli dan bertanya, Audra, kau belum pernah melihat tas mahal sebelumnya. Kau ingin aku meminjamkannya padamu. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Menutup pintu ruang konsultasi saya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia memegang tanganku erat-erat, air mata berlinang di matanya. Dia menangis, Audra, kita bersaudara. Aku butuh bantuanmu sekarang. Anda tidak dapat menolak. Saya diam-diam menarik tangan saya. Apa yang terjadi? Dia bilang tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Aku berjanji pada Cole akan melakukan tes ginjal padanya. Teman lamanya telah dijodohkan denganku. Jadi aku menyumbangkan ginjal ini untuk menyelamatkan hidupnya. Saya mengangguk. Itu bagus. Menyelamatkan nyawa adalah kebaikan terbesar. Lily menjadi cemas. Audra, aku ingin kau melakukan transplantasi ginjal. Di rumah sakit ini, aku hanya percaya padamu. Saya menolak. Aku hanya dokter darurat. Aku tidak bisa melakukan semua jenis operasi. Dia bersikeras. Aku akan menyuruh Cole untuk menangani operasinya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Berjanjilah padaku kau akan melakukannya. Merendahkan suaranya, dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Aku ingin kau mengutak-atik operasi dan memastikan bahwa dia meninggal diam-diam setelah operasi. El sengaja bertanya. Bukankah kau bilang kau menyumbangkan ginjalnya untuk menyelamatkannya? Kecemburuan terpancar di matanya. Itu bukan urusanmu. Anda hanya perlu setuju dan menemukan cara untuk membunuhnya. Setelah selesai, aku akan menjadi nyonya. Zuniga, aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Jika aku benar-benar berani menyakiti Laurie. Colewold mungkin menjadi yang pertama berurusan dengan saya. Lily setidaknya memiliki keuntungan jenis darah dan digunakan. Tapi aku hanya akan menjadi korban dalam hubungan rumit mereka. Audra, aku adikmu. Kau tak boleh menyentuhku. Lily mencengkram lenganku erat-erat. Aku mencoba menjauhkan tangannya dan berkata, aku tak setuju dengan ini. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Dia menekan belati ke arahku. Mundur. Kau tidak punya pilihan, kau harus melakukan operasi ini, terserah kau suka atau tidak. Jika tidak, aku punya 1000 cara untuk memastikan kita berdua binasa bersama-sama. Lily setuju untuk mendonorkan sebuah ginjal to Laurie.
Dengan satu syarat bahwa aku harus menjadi orang untuk melakukan operasi. Dia mengatakan kepada Cole. Meskipun Lily adalah dokter anemergensi, dia hanya pekerja paruh waktu sekarang. Dia dulu melakukan pengobatan internal dan eksternal dan melakukan pekerjaan dengan baik. Dari semua orang di rumah sakit, aku hanya percaya padanya. Jika Anda tidak setuju tidak akan melakukan operasi. Lily selalu patuh pada Cole. Jadi keras kepalanya saat ini membuatnya lebih memikirkan itu. Dia meninjau semua catatan saya dari sekolah kedokteran dan rumah sakit. Vindingni prestasi luar biasa dan pengalaman klinis saya kaya. Dan pada akhirnya setuju. Sebelum operasi, aku bertemu legendari Laurie. Dia berbaring di tempat tidur, memegang tangan Cole dan berkata, Cole, aku tak mau dioperasi. Jangan membuat saya pergi melalui ini. Aku tak bisa disembuhkan. Biarkan aku pergi dengan damai. Cole mencium bagian belakang tangannya yang lembut menenangkannya. Tapi matanya berkaca-kaca dengan merah. Laurie, jangan mengatakan hal-hal bodoh. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Tenang. Anggap saja sebagai tidur. Saat kau bangun lagi, kita akan bersama. Selamanya. Laurie menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Cole membatalkan semua pekerjaannya untuk tinggal bersamanya di bangsal. Meskipun memiliki 3 profesional berseser, Cole merasa itu masih belum cukup. Ia secara pribadi mengawasi segala sesuatunya makan, minum, atau digunakan. Hanya tidak puasan dari dia membawa. Marah, dan semua orang berani bicara. Laurie benar-benar kekasihnya. Sementara itu, Lily berada di rumah sakit, menunggu operasi. Aku pergi menemuinya. Dibandingkan dengan bangsa Laurie, tempat tinggalnya lebih tenang. Dengan hanya hadirnya. Bahkan orang tua kami tidak hadir. Ketika dia melihatku, matanya bersinar. Dia bertanya mendesak. Audra, operasinya besok. Apa kau sudah memutuskan bagaimana menghadapi jalan itu? Dalam lelucon ini, Cole adalah orang yang menyakitinya yang paling, tapi dia belamet Laurie. Dari keprihatinan kemanusiaan terakhir saya seorang dokter, Elle mengatakan kepadanya. Kau masih harus mundur sebelum operasi besok. Dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Selama Anda tidak menandatangani donation persetuan, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Lily bingung. Keluar. Kenapa aku harus mundur? Aku ingin wanita itu mati. Dia menggertakkan giginya dan melanjutkan. Laurie telah mengambil begitu banyak darahku mengambil sebagian hatiku. Dan sekarang menginginkan ginjalku. Dia hanya serakah, malu. Aku tidak akan membiarkan dia memiliki waktu yang mudah. Dia menuduh Laurie keserakahan, tapi itu adalah dirinya yang benar-benar serakah. Jika dia tidak mencari kekayaan Zuniga family itu. Dan bantuan kecil Cole tidak akan jatuh lebih dalam kekacauan ini. Semakin Lily berbicara, semakin marah dan lebih bersemangat dia menjadi. Dia mengatakan, Audra, jika Anda membantu saya membunuhnya, semuanya akan menjadi sempurna. Cole akan mengenali nilai saya, merasa bersalah, dan akhirnya menikah. Kita akan hidup bahagia bersama. Jangan khawatir, Audra. Aku akan memberimu hadiah. Aku akan membuatnya membeli rumah sakit ini. Anda dapat memilih posisi apapun yang Anda inginkan, Andiou dapat mengatur gaji Anda sendiri. Tapi jika kau tidak membantuku. Wajah Lily gelap. Aku akan membuatmu menyesal. Bagi saya. Jadi membuat Anda kehilangan pekerjaan Anda atau bahkan mengambil hidup Anda hanya masalah kata-kata saya. Pikirkan baik-baik. Saya tersenyum lega. Tampaknya dalam kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya. Dia keras kepala seperti Everan, tidak ada yang bisa berubah pikiran. Aku menjawab. Jangan khawatir, Lily. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Pada hari operasi, Lily melihatku mengenakan mantel putih. Di luar ruang operasi. Dia memberi saya senyuman. Namun, di depannya, aku melepas mantel putih dan berkata kepada Cole. Hari ini, aku di sini sebagai anggota keluarga, jadi aku tidak akan mengenakan mantel dokter. Lily segera panik, berusaha untuk duduk. Para dokter dan perawat di sampingnya, semuanya dari keluarga Zuniga. Menekan punggungnya. Karena dia menandatangani formulir tari. Mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur sekarang. Mereka segera mengenakan masker oksigen, memberikan anestesi, dan menenangkannya. Sebelum kesadarannya memudar, disimpan padaku dengan kebencian. Cole mengangguk dengan sadar. Pilihan Anda benar. Jika kau berani melakukan operasi ini dan sesuatu terjadi pada Laurie, aku akan mengambil hidupmu. Dalam benaknya, kehidupan kami tidak berharga dan dapat hancur sesuka hatinya. Aku bertanya pada Cole.
Kau tahu apa rencana kecil Lily? Dia mencemooh. Bangsa telah melihat banyak orang seperti dia. Serakah, bodoh, buruk, dan menjijikkan. Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah itu Amistake untuk mentransfusikan darahnya ke dalam tubuh Lauri itu. Ini ternoda jiwa murni Lauri itu. Aku tertawa. Jika kau menghina Lily so much, tidakkah kau masih perlu menghabiskan usaha untuk membuatnya bahagia? Jangan Anda masih harus membeli beberapa hal dan menghabiskan banyak uang untuk menenangkan dirinya. Kau bilang Lily itu bodoh dan jahat, tapi bagaimana denganmu? Cole, seberapa jauh lebih baik Anda? Untuk seorang wanita sakit parah, Anda telah melakukan banyak transaksi kotor di balik layar. Kau sungguh berpikir tak ada yang pernah kau lakukan. Cole Apos, ekspresi S berubah. Dia heran bahwa aku berani berbicara kepadanya seperti itu dan tahu rahasia pribadinya. Dia segera berteriak. Seseorang datang dan menahannya. Lebih cepat daripada pengawalnya adalah polisi, yang telah menunggu dalam penyergapan. Ketika surat perintah penangkapan disajikan kepada Cole, dia akhirnya menyadari ini adalah perangkap aku telah mengatur lama. Polisi mengatakan, Mr. Zuniga, Anda diduga dari beberapa kejahatan. Ikutlah bersama kami. Cole sneret, Audra, apakah Anda berpikir ini trik kecil dapat membawa saya ke bawah? Kau begitu naif. Ketika aku keluar dari kepolisian malam ini, hal pertama yang kulakukan adalah membunuhmu. Segera meminta 24 jam keamanan dari polisi. Aku bahkan berterima kasih pada Cole sambil tersenyum. Terima kasih, Mr. Zuniga. Dengar, terima kasih untuk kata-kata Anda, saya memiliki perlindungan profesional. Rasanya hebat. Mr. Zuniga, saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa saya telah mengirim salinan. Dari kedekatanmu dengan pesaingmu. Kudengar keluarga Tezuniga sedang dalam keadaan genting. Jadi aku hopemi sedikit api akan membuat perusahaan Anda berhoter. Cole akhirnya khawatir. Dia mulai berjuang dengan keras, tetapi semuanya sia-sia. Aku harus berterima kasih pada Lily untuk bersikeras bahwa El beresponsible untuknya dan Lauri S. kidney transplantasi. Karena memungkinkan saya untuk mengakses informasi akses Lauri dan menemukan Crucia. Bukti untuk menurunkan Cole. Aku melakukan ini bukan untuk balas dendam melawan Lily tapi untuk rasa tanggung jawab. Sebagai dokter, melihat pengabaian Cole atas nyawa manusia. Dan salahnya untuk banyak orang untuk seorang wanita yang bahkan tidak ingin hidup sendiri. El tidak bisa mengkhianati etika profesional saya dan berpura-pura tidak melihat. Aku tahu bahwa menghadapi Cole tidak akan mudah. Jadi aku membuat persiapan. Sebelum polisi pergi, mereka bertanya, "Kau ingin membatalkan operasi Lily dan Nona Rivera?" Aku menggelengkan kepala. Dia relawan, dan rumah sakit punya catatan. Baiklah, aku harus menghentikannya. Tidak lama setelah Lily bangun, dia mendengar berita mengejutkan bahwa kelompok Zuniga akan bangkrut dan likuidasi. Dia menemukannya luar biasa. Bagaimana mungkin? Kelompok Zuniga seperti perusahaan besar. Bagaimana bisa runtuh seperti ini? Dan dengan kemampuan Cole, bagaimana bisa kelompok ini gagal? Tapi entah dia percaya atau tidak, itu sudah terjadi. Kelompok Zuniga bangkrut. Cole dituntut karena keterlibatannya dalam kasus kriminal besar. Facin dekade di penjara. Tepat setelah Lily dioperasi. Dia didorong keluar dari unit perawatan intensif tingkat tinggi. Tidak ada yang bersedia membayar untuk perawatan medis berikutnya. Jadi dia tidak bisa lagi tinggal di sana. Dia menangis dan rewel, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dia pingsan setelah meneteskan air mata beberapa kali. Orang tua kita, dengan hati yang patah, ultimatum menjual rumah mereka agar tetap berada di rumah sakit. Namun, dibandingkan dengan biaya pengobatan yang sangat mahal, uang yang mereka peroleh dari menjual rumah dengan harga rendah tidak lebih dari setitik dalam ember. Keluarga Zuniga telah gugur, tapi Lauri survived. Mereka ingin Lauri bertanggung jawab, tapi tak terduga. Lauri wafat tak lama setelah operasinya karena komplikasi pasca operasi. Dalam wasiatnya, dia mengaku Hercole. Merinci kegiatan kriminalnya selama bertahun-tahun. Ini menjadi bukti kuat untuk meningkatkan hukuman Cole. Terakhir kali aku melihat orang tuaku dan Liliwas di bandara. Lily, lemah dan duduk di kursi roda didorong oleh orang tua saya ketika mereka bergegas bersama. Mereka mencoba untuk menghentikan saya dari going out. Tapi aku sudah memasuki ruang keberangkatan dengan tiket saya. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, orang tua kami menangis dan berteriak. Pertama memohon saya untuk tidak pergi, kemudian memarahi saya karena tidak berperasaan. Karena meninggalkan seluruh keluarga. Saya mengabaikan mereka, hanya mengenakan headphone saya. Percaya bahwa petugas bandara akan menangani situasi ini.
Kemudian, teman-teman saya di rumah meminformatiku bahwa kesehatan Lily memburuk parah setelah 2 operasi. Dia tidak dapat mengangkat bahunya atau membawa apapun, pada dasarnya menjadi tidak berdaya. Dia tidak bisa lagi menghadiri universitas dan setelah menghabiskan terlalu banyak waktu di home care mental keadaan juga menjadi tidak stabil. Dia menghabiskan harinya mengaku sebagai Mrs. Zuniga dan mengatakan dia tentang Tomari menjadi keluarga kaya. Jika yang lain alamat dia sebagai Mrs. Zuniga atau tidak setuju dengannya, dia akan segera marah dan mulai memukul orang. Keluarga kehilangan rumah mereka dan semua uang mereka. Karena kasus kriminal Cole, semua hadiah dan uang yang dia kirim sebelumnya disita. Orang tua saya yang sudah pensiun harus kembali bekerja. Tapi karena usia mereka dan kurangnya pengalaman relevan, mereka hanya bisa melakukan pekerjaan kasar seperti menjalankan warung atau mencuci piring. Lily bisa saja melakukannya dengan baik jika Syahad menyelesaikan pendidikan universitasnya, menemukan pekerjaan, dan menjalani kehidupan biasa. Tapi keinginannya untuk melambung mengarah pada konsekuensi pahit yang dihadapinya. Untungnya, semua ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Saya terus bekerja sebagai dokter di luar negeri, memperoleh penghasilan dan status sosial yang baik. Pada tahun berikutnya, ia bahkan pergi ke negeri-negeri lain sebagai relawan medis. Saya pikir ini adalah apa yang dokter yang seharusnya dilakukan.